Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Oke sedulur bonsai, kali ini saya mau update apa yang sudah saya lakukan. Cukup singkat, waktunya 8 hari yang lalu saya lakukan pengepresan cabang atau koreksi cabang bahan bonsai bougainville. Tadi pagi sempat saya cek, sudah tumbuh titik tunas. Dengan trik-trik apa nanti saya akan sampaikan untuk teman-teman. Dengan waktu yang singkat, mata tunas baru sudah tampak subur. Nah, sebelum kita menuju ke bahannya, untuk bahan ini awal tanam sejari, usia tanam di ground nyampe saat ini kurang lebih sekitar 3 tahun. Nah, saya tanam di lahan ground dengan proses untuk katakanlah karakter bonggol bani ini sedikit ekspos akar ya, jadi akar jadikan batang dengan membuat sedemikian rupa alur. Nah, setelah maksimal seperti apa yang saya inginkan, bahan ini langsung saya dongkel ya, tanpa saya cangkok akar, saya pangkas bawah, atas saya juga nolkan, seperti halnya teman-teman dongkel di alam liar ya. Oke, langsung saja kita menuju ke bahannya nanti seperti apa. Mudah-mudahan ini menginspirasi dan memberi motivasi untuk teman-teman semua terus semangat berkarya. Untuk bahan ini sebenarnya dulu ada sedikit kendala ya di lahan ground. Akar sempat busuk. Kenapa akarnya sempat busuk? Pas curah hujannya tinggi, posisi tanah agak sedikit rendah. Pas bahan ini di lahan ground, terus terendam air, airnya lama banget turun ke bawah, jadi terjadi busuk akar keseluruhan. Kemudian saya lakukan pemangkasan di bawahnya full akar sama cabang di atas, seperti halnya kita dongkel. Setelah itu saya tanam di bak ini. Saya pakai media tanam full pasir ladu kali yang poros sama sekam yang sudah lapuk. Pas penanaman ini di bawah akar potongan saya kasih full untuk pasir malang, saya campur kokopit. Nah, setelah tumbuh subur saya langsung geser ke tempat panas. Nah, setelah itu banyak sekali ya untuk tunas-tunas, rimbun sekali, sudah subur, cabangnya sudah subur, sudah terlihat sedikit tua. Saya cek akarnya di bawah, saya bongkar, ternyata akarnya sudah sekian-sekian. Nah, jadi untuk teman-teman seandainya dongkel bahan bonsai di lahan ground atau di alam, kita usahakan tumbuh subur ya dulu ya. Mata tunas biar cabang-cabangnya terlihat sedikit tua, otomatis akar di bawah juga full serabutnya. Baru kita lakukan penyetelan. Seperti halnya bahan ini ya. Ini 8 hari yang lalu saya lakukan pengepresan cabang, saya pendekkan lagi. Pas penyetelan bahan ini sudah saya ambil videonya, sudah saya update untuk teman-teman. Nanti teman-teman bisa simak linknya di bawah deskripsi, atau teman-teman bisa komen-komen di bawah deskripsi. Dan keseluruhan untuk pengerjaan bahan bonsai ini, pembuatan alur ataupun nyampe saat ini sudah saya update juga ya. Nanti saya lampirkan linknya juga untuk teman-teman. Oke, nah, seperti apa ya kondisi setelah 8 hari yang lalu saya lakukan pengepresan untuk bahan ini. Kita sedikit lihat mendekat untuk cabang yang sebelah kanannya. Oke, ini dia ya, ini cabang sebelah kanan paling bawah ya, terlihat sudah ada beberapa mata tunas ya. Ada di sini, di bawah, juga di sini. Nah, di sini juga ada. Nah, kita sedikit geser naik ke atas ya untuk kondisinya seperti apa. Oke, di sebelah sini juga ada banyak sekali ya. Kita lihat untuk kondisi di atas.
banyak sekali untuk mata tunasnya. Nampak juga ini dari tampak belakang tumbuh titik tunasnya banyak sekali. Dan nampak juga untuk di cabang sebelah kanan ini yang saya harapkan ya, nanti pengen saya besarkan lagi untuk mata tunas ini. Dan untuk ke depan saya ambil untuk mukanya dari sini ya. Terlihat di sini agak sedikit menjauh ke belakang sana, terus cabang yang besar ini lari ke depan. Mungkin kalau saya sedikit geser begini untuk backgroundnya sedikit terlihat ya, akan lebih bagus. Tapi yang janggal kalau posisi seperti ini, posisi ini ya, kalau kita lihat sedikit janggal bisa kita potong. Tapi saya masih menunggu nanti mata tunas mana saja yang mau saya pakai. Karena apa, usia 8 hari yang lalu dengan waktu singkat, alhamdulillah seperti yang saya inginkan, keseluruhan cabang yang saya sisakan di sini mata tunas sangat rapat sekali, hampir mengelilingi batang keseluruhan untuk cabang-cabang. Tadi sudah saya tampilkan untuk teman-teman secara lebih mendekat ya mata tunasnya seperti apa. Dan pas sekali di sini yang saya harapkan, nampak terlihat masih kecil sekali ya untuk mata tunasnya. Di sini ada kecil sekali. Ini nanti proses untuk sedikit yang agak lama ya, akan saya potong sekian, pembesaran di sini lagi nanti untuk kita kasih gerakan. Oke teman-teman, ini tadi ya bahan bonsai bougainville usia kurang lebih sekitar 3 tahun kurang lebihnya, dari budidaya cangkok sepuntung rokok saya tanam di ground. Ini benar-benar dari nol ya, proses dari nol. Dan ternyata bougainville sangat mudah, tapi kita tetap perlu mencoba dengan kita praktek ya untuk dongkel bahan bonsai bougainville. Karena bougainville sendiri juga sangat rentan untuk batang ataupun akar mengalami kebusukan. Apalagi pas posisi pertama kali saya pembuatan alur terus pengepresan ini sangat luar biasa. Kita harus perawatan pengontrolan secara bertahap ya. Karena untuk karakter batang utama bougainville sendiri sangat tipis ya, kita lukai sedikit aja sudah terlihat untuk kulitnya sangat tipis sekali. Untuk sambung sisipnya juga sangat mungkin untuk teman-teman pernah mencoba juga ya untuk melakukan sambung sisip. Kata teman-teman sih mudah, tapi kalau saya pernah praktek, saya kupas sedikit saja gampang patah untuk kulit kambiumnya. Jadi teman-teman usahakan untuk bahan dongkelan dari lahan ground atau dari alam liar, kalau kita mau lakukan pengepresan, kita kasih spasi yang agak panjang dulu ya. Kita tanam, setelah tumbuh subur dan cabangnya ini sudah terlihat tua, berarti akar di bawah juga sudah full. Jangan sekali-sekali untuk lakukan pengepresan ulang, penyetelan ulang, mata tunas masih kecil-kecil seperti ini, jangan lakukan pengepresannya. Akar di bawah tentunya masih putih juga. Jadi seimbang ya, ternyata untuk kita mau melakukan pengepresan harus seimbang. Kalau akarnya di bawah maksimal full, berarti mata tunas di atas cabangnya coklat udah tua rimbun, berarti akar di bawah sudah full. Jadi kita baru lakukan pengepresan ulang. Ini akan lebih aman, dan dengan apa yang saya sampaikan ini tadi terbukti ya, baru 8 hari sudah tumbuh mata tunas di mana-mana ya. Oke sedulur bonsai, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan ini sedikit memberi inspirasi, motivasi untuk teman-teman semua terus semangat berkarya
Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu, saya mohon maaf mungkin karena waktu juga keadaan. Nantikan terus untuk update perkembangan bahan bonsai bougainville Singapura ini. Saya akan terus berbagi nanti seperti apa terusan tahap proses demi proses membuat bahan bonsai bougainville ini. Nanti saya akan terus share untuk teman-teman. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.